Dalam semesta Twin Peaks, ada sebuah nama yang hampir tak pernah diucapkan manusia. Ia tidak tertulis di kitab manapun, tidak diucapkan dalam doa, dan tidak dibisikkan bahkan dalam ketakutan terdalam. Namun, bayangannya ada di setiap sudut kegelapan, dan jejaknya tertinggal di setiap tragedi yang tak terjelaskan. Mereka yang berani berbicara tentang makhluk primordial ini menyebutnya dengan berbagai nama: Jodai, Judy, bahkan Mother. Namun, nama hanyalah topeng. Ia bukan sekedar entitas, melainkan kekuatan purba yang menggenggam kendali atas waktu dan ruang. Sebuah roh penguasa yang melahirkan kekejian dari kehampaan, merusak dunia sesuai kehendaknya, menciptakan entitas-entitas jahat yang lahir dari kegelapan terdalam yang membuat mereka yang mau mencoba mendekatinya akan tersesat. Tubuh dan jiwa mereka akan hancur menjadi serpihan penderitaan abadi. Bahkan para roh Black Bloods pun bergidik menyebut namanya. Dari manakah makhluk ini berasal? Apa tujuannya? Dan yang terpenting lagi, siapakah dia sebenarnya? Dalam episode kali ini, selain membahas Jodai, kita juga akan membahas tentang kosmologi Twin Peaks serta power scaling Judy. Bersiaplah dan selamat datang di Twin Peaks. Semesta Twin Peaks dipenuhi oleh teka-teki dan detail yang tersembunyi, memaksa kita untuk menggali lebih dalam demi memahami siapa atau apa sebenarnya Judy. Misteri ini pertama kali diperkenalkan dalam Fire Walk With Me, saat Phillips Jeffries tiba-tiba muncul di markas FBI setelah menghilang selama 2 tahun. Dalam kehadirannya yang singkat dan penuh kekacauan, Jeffries berbicara tentang hal-hal aneh, termasuk menyebut nama Judy. Namun ia memperingatkan bahwa nama tersebut seperti sebuah hal yang tabu, sesuatu yang tidak boleh dibicarakan sembarangan. Judy muncul bukan sebagai karakter fisik, melainkan lebih sebagai kekuatan metafisik, sebuah fenomena abstrak yang meskipun tak terlihat, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap narasi. Ia adalah simbol dari kegelapan atau kekuatan jahat, sebuah entitas yang mengarahkan peristiwa tanpa terlihat. Penyebutan Judy kembali terjadi ketika Philip Jeffries membantu Cooper kembali ke masa lalu. Dengan pernyataan samar, ia mengatakan, "Disinilah kamu akan menemukan Judy." Hal itu mengisyaratkan keterkaitan Judy dengan manipulasi waktu dan misteri yang lebih dalam. Saat ini, Judy menjadi penghubung antara berbagai elemen supernatural yang membentuk dunia Twin Peaks. Meskipun kehadirannya jarang disebut secara langsung, bayangan pengaruh Judy terasa di setiap sudut cerita. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang Judy, kita harus terlebih dahulu memahami salah satu entitas penting yang muncul di musim ketiga Twin Peaks, yaitu The Experiment. Kemunculan pertama The Experiment terjadi di bagian pertama, di mana ia menjelma dalam sebuah kotak kaca. Dalam adegan itu, ia melepaskan diri dari kotak dan melakukan tindakan brutal terhadap pasangan yang sedang adu mekanik. Walau tampaknya kecil, momen tersebut menjadi penanda bahwa The Experiment akan memainkan peran besar dalam narasi. Perannya semakin ditegaskan di bagian 8, melalui adegan legendaris yaitu uji coba nuklir Trinity. Dalam adegan ini, kengerian kosmik mulai memasuki alam semesta kita, termasuk kelahiran Bob yang muncul dalam bentuk orb. Bersama orb tersebut, cahaya putih juga terlihat yang berisikan beberapa telur. Salah satu telur ini kemudian menetas, melahirkan makhluk yang menyerupai persilangan antara katak dan ngengak. Makhluk ini memasuki mulut seorang gadis kecil saat ia sedang tidur. Adegan ini diiringi motase dengan suara listrik berdengung di latar belakang. Keterhubungan semua elemen ini, seperti biasa dalam karya Lynch, tampak acak tetapi memiliki hubungan mendalam. Salah satu penghubungnya adalah konser Nine Inch Nails yang diadakan sebelum ledakan nuklir. Lagu She's Gone Away memiliki lirik yang mencerminkan bahwa The Experiment telah menanamkan benih jahat ke dalam dunia kita. Kemudian, gadis kecil yang terpengaruh oleh ngengat katak tersebut terungkap bernama Sarah Judith Nova Palmer, ibu dari Laura Palmer. Kekuatan jahat eksperimen kemudian mempengaruhi Sarah di berbagai momen. Their Turn termasuk adegan saat Sarah membuka tabir wajahnya yang mengungkapkan bahwa ia dirasuki oleh The Experiment. Kemiripan fisik antara Sarah yang dirasuki dan bentuk The Experiment seperti belalai berduri dan lubang yang menganga. Kemungkinan besar The Experiment merupakan salah satu manifestasi dari Judy.
Dari beberapa informasi yang dikumpulkan, diketahui bahwa Jodi ternyata adalah nama entitas kuno dari mitologi Sumeria. Mitologi ini berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi. Nama itu digunakan untuk menggambarkan sosok setan pengembara, juga secara umum dikenal sebagai Utukku, yang telah melarikan diri dari dunia bawah dan berkeliaran bebas di seluruh bumi. Mereka berkembang biak sambil memakan penderitaan manusia. Makhluk-makhluk ini dikatakan muncul dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Makhluk perempuan ini dikenal sebagai Jodi, dan yang laki-laki dikenal sebagai Baal. Dan dua entitas ini sangatlah berbahaya. Dalam teks-teks kuno mengatakan jika Jodi dan Baal menikah, maka mereka bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang dapat mempercepat kiamat. Berapa abad kemudian, Baal kemudian lebih dikenal sebagai Beelzebub, dewa palsu atau iblis. Jodi dan Baal pada semesta Twin Peaks merujuk pada Judy dan Bob. Dengan kata lain, Judy adalah segala hal yang buruk dan negatif yang berperan sebagai figur iblis bagi Twin Peaks. Dalam bahasa Mandarin, Jodi berarti berteriak. Alam semesta terdiri dari 5 dimensi utama yang hanya diketahui oleh sebagian kecil umat manusia. 3 dimensi pertama adalah sumbu linear X, Y, dan Z yang biasa kita kenal dalam matematika. Sementara dimensi keempat adalah waktu, seperti yang dijelaskan dalam teori relativity. Kemudian dimensi kelima berhubungan dengan frekuensi getaran. Frekuensi ini terjadi pada tingkat subatom pada materi dan energi. Disebut sebagai frekuensi resonansi. Dimensi kelima memiliki tingkat yang berbeda-beda dan bertolak belakang dengan teori tentang adanya 9 atau 11 dimensi dalam alam semesta. Faktanya, alam semesta memiliki jumlah tingkatan yang tak terbatas, masing-masing dengan frekuensi getaran unik yang mendukung materi, energi, dan kehidupan. Setiap tingkat getaran bersifat independen tetapi menempati ruang yang sama. Konsep ini menggambarkan bahwa ada lebih banyak tingkatan dalam alam semesta dibandingkan teori dimensi yang sebelumnya diajukan. Narasi ini juga terkait dengan ide dari buku The Secret History of Twin Peaks yang menjelaskan perjalanan ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Alam semesta juga dibandingkan dengan fraktal bagian tak terhingga, mendukung pernyataan hierarki dimensi tak terhingga. Black Lodge and White Lodge merupakan area di luar realitas biasa tempat para makhluk supernatural Twin Peaks berdiam. Mereka digambarkan sebagai non-fisik atau metafisik. Kekosongan di sekitar Black Lodge juga digambarkan sebagai ketiadaan. Mereka juga berulang kali dinyatakan melampaui waktu. Sebuah kisah tentang roh-roh di Lodge oleh Dr. Lawrence Jacobi dalam The Secret History of Twin Peaks menggambarkan lokasi tempat mereka tinggal sebagai tingkat realitas yang lebih dalam. Purple Sea atau Laut Ungu adalah wilayah luas berwarna ungu yang dihuni oleh makhluk bernama Fireman. Dalam penglihatan Jacobi, Fireman dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding roh-roh lain. Di rumah Fireman ada sebuah ruangan dengan layar film yang memperlihatkan berbagai lokasi dalam cerita Twin Peaks. Menurut David Lynch, kreator Twin Peaks, layar itu mencerminkan film itu sendiri yang mengisyaratkan bahwa penghuni Laut Ungu melihat kosmologi lainnya sebagai fiksi. Laut Ungu juga dikaitkan dengan elemen mimpi dan cerita Twin Peaks, karena dunia tersebut dikatakan ada di dalam mimpi. Laut Ungu melampaui elemen kosmologi lainnya dalam Twin Peaks dan tetap menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan atau dipahami sepenuhnya. Dalam Turing System Character Stats and Profile Wiki, kosmologi Twin Peaks berada di tingkat High 1B untuk alam semestanya. Black Lodge and White Lodge berada di Tier 1A, sedangkan Purple Sea atau Laut Ungu berada di Tier High 1A. Dalam All Fiction Battle Wiki, Jodi berada di Tier 10C dan kemungkinan High 1A di berbagai kategori, meskipun tujuan akhir entitas ini masih terselubung misteri. Jodi adalah entitas abstrak yang merupakan antagonis utama dalam Twin Peaks. Sebagai kekuatan negatif yang mendalam, Jodi tidak memiliki identitas atau bentuk yang tetap. Ia bermanifestasi sebagai simbol-simbol yang mencerminkan pengaruh negatif yang menyeluruh terhadap dunia. Keberadaannya melampaui batas perbedaan dan kategorisasi, menjadikannya entitas transdual yang berbeda di luar pemahaman manusia biasa. Kehadirannya berfungsi sebagai metafora untuk cahaya jernih, suatu keberadaan abadi yang melampaui konsep hidup dan mati. Jodi juga melampaui batasan alam semesta Twin Peaks. Jodi memandangnya hanya sebagai proyeksi film belaka, memperlihatkan kekuasaan dan ukurannya yang begitu besar. Fisiologinya yang tidak ada menunjukkan bahwa dia tidak memiliki eksistensi konseptual yang mendukung keberadaannya, menjadikannya makhluk yang benar-benar unik. Dengan kekuatan untuk menciptakan realitas subjektif,
Jody hadir di inti dari segala sesuatu yang mengontrol realitas dengan perspektifnya sendiri dan terus mempengaruhi segala hal melalui keberadaannya di mana-mana. Sebagai entitas yang ada di luar jangkauan pengetahuan biasa, Jody menjadi simbol dari segala sesuatu yang tidak diketahui, tetapi tetap terasa sangat nyata melalui dampak terhadap dunia di sekitarnya. Dia memiliki potensi serangan yang bervariasi, mulai dari level rendah hingga berada di puncak eksistensi. Dalam bentuk awalnya, Frogmouth adalah makhluk kecil seperti persilangan katak dan ngangak dengan potensi serangan di bawah rata-rata manusia. Namun saat wujud dan pengaruh Jody berkembang, kemampuannya meningkat ke level eksistensi yang lebih tinggi. Sebagai entitas yang berasal dari The Black Lodge, Jody melampaui ruang dan waktu, hidup dalam realitas non-linear yang tidak stabil di The Right Room, dan sepenuhnya tidak ada dalam hubungannya dengan The Black Lodge. Ia dipandang sebagai rekan perempuan dari Bob dengan potensi serangan yang setara dengannya pada level yang lebih tinggi. Jody hadir sebagai kekuatan abstrak negatif yang melampaui eksistensi fisik. Jody juga mampu mewujudkan kehadirannya di The Fireman Home melalui manifestasi pada gramophone. Pada tingkat tertinggi, Jody berada di level eksistensi yang sama dengan The Fireman dan Sonorita Dido, menguasai wilayahnya sendiri yang sejajar dengan The Moveable Sea. The Moveable Sea adalah alam arketipe tempat semua narasi Twin Peaks muncul, baik fisik maupun metafisik yang berada di luar ruang dan waktu. Sebagai oposisi eksistensial dari energi pencipta, Jody dipandang sebagai bayangan pencipta, eksistensi yang tak terukur dan tak terbatas yang mencakup totalitas semua hal. Esensi sejatinya adalah abstraksi murni yang melampaui konsep-konsep seperti The Moveable Sea dan narasi utama Twin Peaks. Ia adalah kekosongan sempurna yang berada di luar semua kategori dan representasi eksistensi rendah. Ia bergerak dari tingkat manusia biasa hingga hadir sebagai entitas maha hadir atau omnipresent, melingkupi narasi Twin Peaks sepenuhnya. Kecepatannya tidak lagi relevan pada tingkat tertinggi, di mana ia berdiri di luar narasi tersebut dan mengamati alam semesta hanya sebagai sebuah film. Kemampuan fisiknya seperti kekuatan angkat dan daya tahan juga berkembang dari level manusia hingga ke tingkat eksistensi yang disebut ascendant. Jody melampaui kategori yang dapat dikenakan oleh entitas seperti Mike dan Bob, bahkan lebih unggul daripada makhluk seperti The Fireman dan Sonorita Dido. Pada tingkatan lebih tinggi, ia berfungsi sebagai kesatuan kosmologi Twin Peaks. Dia membawa emanasi dari ketidakterbatasannya yang sejati dan tak dapat diungkapkan melalui label atau kategori. Jody tidak hanya mengakses tempat-tempat seperti The Red Room dan The Black Lodge, tapi juga mempengaruhi The Moveable Sea. Salah satu teknik utama yang digunakan Jody dan entitas terkait adalah manipulasi listrik. Listrik dianggap sebagai energi halus yang meliputi kosmos, membentuk inti dari narasi Twin Peaks. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat mengubah realitas dalam berbagai bentuk, baik untuk tujuan ofensif maupun untuk perjalanan melintasi tingkat keberadaan. Bahkan, entitas ini dapat menggunakan jaringan kabel listrik untuk berpindah ke berbagai belahan dunia. Sebagai pelengkap listrik, api juga merupakan kekuatan mendasar yang digunakan untuk mengubah realitas. Api tidak hanya terkait dengan energi kehidupan, tapi juga dianggap sebagai representasi dari jiwa seseorang. Namun ada variasi dari api yang disebut sebagai Black Fire atau api hitam yang memiliki konotasi yang lebih gelap. Api hitam melambangkan kematian, penyakit, dan corruption, menjadi bentuk destruktif dari energi kehidupan. Dengan kekuatan api hitam, seseorang dapat memanifestasikan pengaruh negatif yang merusak realitas. Mereka yang mencoba memahami Jody tidak pernah benar-benar kembali dengan jawaban. Karena Jody bukan hanya misteri, ia adalah cermin dari kekosongan itu sendiri yang menatap balik ke dalam dirimu. Dan pada akhirnya, Jody bukan hanya sekedar antagonis dalam sebuah cerita. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata atau logika.